Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penafsiran Nabi, penafsiran sahabat, dan penafsiran tabi'in. Baik, yang pertama, tafsir Nabi. Kalau kita melihat definisi tafsir Nabi, kalau secara bahasa, tafsir itu kan berasal dari kata fassaro, yufassiru, tafsir, ya, yang artinya penjelasan. Jadi kalau tafsir Nabi itu adalah penjelasan Nabi. Ya, penjelasan Nabi mengenai apa? Penjelasan Nabi mengenai makna ayat Al-Qur'an yang diterimanya, ya. Seringkali Nabi menjelaskan ayat Al-Qur'an karena memang para sahabat menanyakan hal-hal yang tidak dipahami dari ayat Al-Qur'an. Oke, saya awali dengan surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna alaina bayanah. Ayat ini pada dasarnya turun karena menegur Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad ketika menerima wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril membacakan wahyu tersebut, Nabi bersegera untuk mengikuti bacaan tersebut. Yang kemudian turunlah ayat, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerak-gerakkan lisanmu, ya, dalam rangka untuk bersegera membaca dan menghafalnya. Begitu kira-kira, ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya menjadi tanggung jawab kamilah pengumpulan dan bacaan ayat Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi ini merupakan jaminan Allah kepada Nabi Muhammad baik dari aspek bacaan maupun dari aspek hafalan. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Kemudian, maka apabila malaikat Jibril, ya, sudah selesai membacakan ayat tersebut, baru kau ikuti bacaan tersebut. Begitu, ya. Jangan bacaan itu belum selesai, kau bersegera mengikutinya. Jadi memang terburu-buru itu tidak baik, ya. Summa inna alaina bayanah. Ini titik tekannya di sini sebetulnya, ya, yang ingin saya sampaikan. Summa inna alaina bayanah. Jadi menjadi tanggung jawab kami juga penjelasan ayat Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi baik dari aspek bacaan, hafalan, maupun penjelasan ayat Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Oke, di ayat yang lain juga disampaikan, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ. Bahwa kami tidak menurunkan kitab kepadamu Nabi Muhammad, ya. Kami tidak menurunkan kitab kepadamu kecuali kau jelaskan kitab tersebut kepada mereka. Begitu, ya. Jadi memang penjelasan ayat Al-Quran itu menjadi tanggung jawab Nabi Muhammad, ya. Allah meminta Nabi Muhammad untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran. Karena memang tadi di surah Al-Qiyamah kan sudah dijamin oleh Allah penjelasan ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini karena sudah dijamin oleh Allah, tentunya Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan makna dari ayat Al-Quran itu sendiri. Ini yang kemudian dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai mufassir pertama, ya, yang kemudian nanti dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in dan generasi selanjutnya dan generasi berikutnya. Oke, di ayat yang lain itu juga dijelaskan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Kalau ayat tadi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjelaskan ayat Al-Quran itu sendiri, ya. Yang kemudian dikatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai mufassir pertama.
Tapi pertanyaannya kemudian, apakah Nabi Muhammad menafsirkan secara keseluruhan seluruh ayat Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, atau tidak menafsirkan secara keseluruhan? Ini yang kemudian nanti menjadi perdebatan di antara para ulama. Seperti Ibnu Taimiyah misalnya, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. Tetapi seperti As-Suyuti di dalam Al-Itqan, itu beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tidak menafsirkan ayat Al-Quran secara keseluruhan. Karena hadis-hadis yang menjelaskan tafsir Nabi itu tidaklah banyak yang sifatnya marfu'. Itu tidak banyak. Ini mengindikasikan bahwa tafsir Nabi itu tidak banyak, tidak menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. Begitu kira-kira ya. Oke, ayat yang ketiga, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, bahwa ayat Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab. Pertanyaannya kemudian, kenapa menggunakan bahasa Arab? Karena memang masyarakat yang dituju itu menggunakan bahasa Arab. Jadi Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Nah, karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang menjadi sasaran diturunkannya Al-Quran, di mana mereka juga berbicara bahasa Arab, berbudaya Arab, Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Inilah yang kemudian para sahabat itu tidak banyak bertanya, ya, karena menggunakan bahasanya. Berbeda kalau tidak menggunakan bahasanya, tentunya akan banyak sekali pertanyaan dan dimungkinkan bisa Nabi itu menafsirkan secara keseluruhan. Tetapi karena para sahabat itu memahami bahasa Al-Quran, jadi tidak semua ayat ditanyakan oleh para sahabat. Begitu kira-kira ya. Jadi karena Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab, tentunya mereka memahami dengan baik bahasa Al-Quran, kecuali ada hal-hal yang tidak dipahami oleh mereka, dan itu ditanyakan kepada Nabi. Begitu ya. Oke, di sisi lain, manusia itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Meskipun as-sahabah kulluhum udul ya, semua sahabat itu adalah adil, artinya apapun yang dari sahabat itu bisa kita terima, tetapi pada realitanya para sahabat itu kan juga manusia biasa. Artinya mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, ada yang tidak begitu ya. Jadi ada yang sudah paham terhadap ayat tersebut, tetapi ada yang tidak paham terhadap ayat Al-Quran itu sendiri. Inilah yang kemudian sahabat itu menanyakan kepada Nabi Muhammad. Misalnya, saya contohkan ayat surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Ayat ini berbicara tentang puasa ya. Ayat ini makan dan minumlah sampai jelas, sampai terang benang putih dari benang hitam. Begitu ya. Nah, ketika ayat ini turun, Adi bin Hatim, ya, ini seorang sahabat, ketika ayat ini turun, Adi bin Hatim di malam harinya, itu beliau menyimpan benang putih dengan benang merah, dengan benang hitam. Beliau simpan di bawah bantal tidurnya. Beliau melihat benang itu sampai keesokan harinya tidak berubah warna. Dari hitam ke putih itu tidak berubah warnanya. Karena Adi bin Hatim ini memahami ayat ini secara tekstual. Memahami secara apa adanya. Memahami secara harfiah, begitu ya. Karena kan makan dan minumlah sehingga jelas bagi kamu, terang bagi kamu, benang putih dari benang hitam.
Ya, jadi kan kalau masih malam itu kan kita masih diperbolehkan makan dan minum ketika berpuasa ya, ketika bulan Ramadan misalnya. Tetapi ketika sudah fajar, sudah muncul fajar, maka disitulah kita sudah tidak diperbolehkan makan dan minum dan hal-hal yang dilarang di dalam berpuasa. Nah, Adi bin Hatim ini memahami khaytul abyad minal khaytil aswad itu secara tekstual, secara harfiah. Jadi beliau menyimpan benang putih dan benang hitam. Tetapi sampai keesokan harinya benang itu tidak berubah warnanya. Begitu kira-kira ya. Yang kemudian akhirnya Adi bin Hatim ini keesokan harinya menanyakan kepada Nabi, bukankah engkau kemarin menyampaikan ayat seperti ini? Begitu ya. Tetapi ketika saya lakukan, beliau menjelaskan ya, tetapi benang itu tidak berubah. Begitu ya. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khaytul abyad itu adalah terangnya siang. Minal khaytil aswad itu maksudnya adalah gelapnya malam. Begitu. Ini juga ada ya di dalam hadis Bukhari. Jadi memang ini salah satu contoh ya penafsiran Nabi di mana Adi bin Hatim ini menanyakan kepada Nabi atas ketidakpahaman ya mengenai ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk penafsiran Nabi? Oke, bentuk penafsiran Nabi Muhammad itu ada dua. Yang pertama adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua adalah penafsiran Al-Quran dengan hadis. Oke, saya berikan contoh terlebih dahulu bagaimana ketika Nabi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Di dalam surah Al-An'am ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau saya terjemahkan, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat itu resah, ya. Para sahabat itu resah karena adakah orang yang tidak pernah melakukan kezaliman, begitu ya? Karena orang yang beriman yang tidak melakukan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka pertanyaannya kemudian, mereka adakah orang yang tidak pernah melakukan kezaliman? Supaya masuk dalam kategori wahum muhtadun, ya. Syaqqa dzalik ala ashabi Rasulillah. Jadi mereka itu resah. Kemudian mereka berkata, wa qalu wa ayyuna lam yuzlim nafsahu. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad, adakah orang yang tidak pernah melakukan kezaliman terhadap diri sendiri? Begitu ya. Karena kan yang dipahami di sini zalim itu maknanya kan menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu namanya zalim ya. Yang kemudian Rasulullah itu menjawab, qala Rasulullah, alam tasma'u ma qala al-'abdu shalih, inna syirka la zulmun 'azim. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad, tidakkah kau mendengar perkataan hamba yang solih, yakni Luqman ya, inna syirka la zulmun azim. Jadi surah Al-An'am ayat 82 itu ditafsirkan dengan Luqman ayat 31. Artinya kata zalim dalam Al-An'am ayat 82 itu yang dimaksud adalah asyirku. Ya, bukan kezaliman yang dimaksud pada umumnya, yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan. Tetapi orang yang beriman yang mereka mencampur adukan keimanannya, orang yang beriman di mana mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, berarti begitu ya, karena yang dimaksud dengan zalim di sini adalah asyirku. Maka mereka itulah yang termasuk orang-orang yang muhtadun, begitu kira-kira ya. Jadi surah Al-An'am
ayat 82 ditafsirkan dengan surah Luqman ayat 31. Oke, saya berikan contoh yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam surah Ibrahim ya. Min wara'i jahannamu wa yusqa min ma'in sadid. Kalau saya terjemahkan, di hadapannya ada jahanam ya, dan dia akan diberi minum dengan air nanah. Nah, kata air nanah, ma'in sadid, itu ditafsirkan oleh Nabi dengan ayat yang lain, yakni ada dalam surah Muhammad ayat 15 ya. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum ya, dan mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Jadi kata ma'an sadid, yakni orang yang masuk neraka nanti itu diberi minum dengan air nanah. Ini kemudian dikuatkan lagi ya, ditafsirkan dengan ayat yang lain, itu air nanah yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Ini sedikit contoh ya penafsiran Nabi Al-Quran dalam bentuk Al-Quran dengan Al-Quran. Nanti kalian bisa baca beberapa literatur ya, seperti Al-Itqan fi Ulumil Quran, Mabahith fi Ulumil Quran, dan lain-lain. Itu juga banyak memberikan gambaran contoh-contoh bagaimana Nabi Muhammad menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Selanjutnya, bentuk penafsiran Nabi Muhammad, kalau yang pertama tadi kan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, yang kedua ini penafsiran Al-Quran dengan hadis. Hadis ini berarti ucapan Nabi Muhammad ya, penjelasan Nabi Muhammad, baik itu min qaulin au fi'lin au takririn, baik itu ucapan, perbuatan, atau takrir Nabi ya, ketetapan Nabi Muhammad. Oke. Pertanyaannya kemudian, kenapa hadis menjadi sumber di dalam menafsirkan Al-Quran? Oke, kalau kita melihat ayat Al-Quran, misalnya di surah An-Najm ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau saya terjemahkan, dan tiadalah yang diucapkannya itu, artinya yang diucapkan Nabi ya, menurut kemauan hawa nafsunya. Artinya, apa yang diucapkan Nabi itu bukanlah mengikuti hawa nafsunya. Kemudian ayat berikutnya, in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya Nabi Muhammad itu tiada lain, hanyalah merupakan wahyu yang diwahyukan. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, itu bagian daripada wahyu. Makanya hadis itu menjadi sumber penafsiran. Begitu ya, jadi setelah Al-Quran dengan Al-Quran, maka sumber penafsiran yang kedua adalah Al-Quran dengan hadis. Di sisi lain juga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ya, ayat di mana Allah memang memerintahkan kepada Nabi litubayyina linnas, ya, dalam rangka untuk memberikan penjelasan kepada manusia secara keseluruhan mengenai makna ayat Al-Quran itu sendiri. Oke, jadi di sini selain Nabi Muhammad menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Nabi Muhammad menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Nah, di dalam menafsirkan Al-Quran dengan hadis, ini tuh ada 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah bayanut taukid. Bayanut taukid ini adalah mempertegas ya. Mempertegas, di sini saya berikan contoh ya. Jadi bayanut taukid itu adalah mempertegas perintah yang ada di dalam Al-Quran. Bayan itu penjelasan, at-taukid itu menguatkan. Jadi menguatkan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Saya berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat itu menjelaskan bahwa kita ini diperintahkan untuk tidak saling memakan harta sesama dengan cara yang batil.
ya. Nah, ayat ini itu dikuatkan oleh hadis Nabi, la yahillu malumri'im muslimin illa bitibi nafsim minhu. Jadi tidak halal bagimu ya memakan harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya. Begitu ya. Berarti kan hadis itu posisinya adalah dalam rangka untuk menguatkan atau mempertegas apa yang ada di dalam Al-Quran. Oke, bentuk yang kedua penafsiran Al-Quran dengan hadis itu adalah sebagai sumber informasi yang bersifat simai. Misalnya qiraat ya. Jadi qiraat itu adanya perbedaan bacaan itu memang dari Nabi Muhammad secara langsung. Artinya berdasarkan wahyu tentunya ya. Jadi tauqifi ya. Misalnya Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin itu semuanya berasal dari wahyu ya. Jadi bukan hasil ijtihad Nabi, bukan. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin, dan banyak sekali ya. Aula mastumun nisa dengan aula mastumun nisa, atau wa yas'alunaka 'anil mahid. Nah, di situ kan ada wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Di situ juga ada perbedaan bacaan hatta yatahharna. Jadi perbedaan bacaan itu juga sumbernya Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an dengan hadis ya, bahwa di situ terjadi perbedaan bacaan dan itu sumbernya dari hadis. Tentunya apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah sumbernya dari wahyu. Jadi keberadaan hadis yang menafsirkan Al-Quran ya masih dalam koridor karena memang apa yang disampaikan oleh Nabi itu merupakan wahyu. Itu contoh qiraat. Kalau contoh sabab nuzul, misalnya yang saya berikan contoh di situ, wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi memang ayat ini turun karena ada sebab. Itu yang namanya sabab nuzul ya, sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Jadi memang ayat itu turun karena ada orang yang bertanya. Mereka bertanya tentang perempuan yang sedang haid. Karena memang tradisi pada saat itu, kalau orang-orang Yahudi, ketika seorang perempuan yang sedang haid, maka akan diasingkan. Perempuan yang sedang haid itu akan diasingkan. Bahkan makan bersama pun tidak diperbolehkan. Jadi betul-betul diasingkan. Itu kalau tradisi orang Yahudi, jadi sudah tidak tinggal satu rumah lagi ya, betul-betul diasingkan. Sementara kalau tradisi Nasrani, itu kebalikannya tradisi Yahudi ya. Jadi kalau perempuan yang sedang haid, kalau tradisi Nasrani, itu ya sangat sangat bebas sekali. Artinya ya memperbolehkan hal-hal yang bahkan dilarang. Sampai misalnya, mohon maaf, berhubungan pun perempuan yang sedang haid itu diperbolehkan oleh tradisi Nasrani. Berarti kan ini ada Yahudi yang terlalu keras ya, yang terlalu ekstrim kanan, sementara Nasrani terlalu ekstrim kiri. Nah, di sini kemudian turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jadi kalau dalam Islam, dalam syariat Islam, orang perempuan yang sedang haid ya seperti layaknya orang yang tidak haid. Artinya jangan diasingkan. Yang tidak diperbolehkan itu hanyalah melakukan hubungan badan gitu ya. Wala taqrabuhunna, dan tidak boleh mendekatinya dalam artian adalah berhubungan hatta yadhurna, sampai dia suci. Jadi sabab nuzul itu kan juga bentuknya dalam bentuk hadis ya. Begitu juga qiraat juga dalam bentuk hadis. Jadi bukan, kalau yang awal tadi kan penjelasan Al-Quran itu dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau ini sumbernya dari hadis. Oke, kemudian yang terakhir, bentuk penafsiran Al-Quran dengan hadis itu adalah bayanut tafsir, dalam rangka untuk memberikan penjelasan ya,
penjelasan Rasul ini dalam rangka untuk memberikan penjelasan untuk menafsirkan Al-Quran ya. Nah di sini ada banyak bentuknya. Jadi bentuk penjelasan Al-Quran dengan hadis itu ada 6 bentuk. Yang pertama adalah tafsilul mujmal, yang kedua tawdihul mushkil, yang ketiga tawdihul mubham, yang keempat adalah takhsisul 'am, yang kelima taqyidul mutlaq, yang terakhir adalah menjelaskan lafaz-lafaz yang gharib atau yang asing. Baik, di sini saya perlu menjelaskan bentuk penafsiran Al-Quran dengan hadis yang ketiga ya, yang bayanut tafsir, yang meliputi 6 hal. Oke, saya berikan contoh masing-masing ya. Yang pertama adalah tafsilul mujmal. Tafsilul mujmal itu artinya adalah merinci ayat-ayat yang bersifat global. Tafsir itu kan merinci ya, merinci ayat-ayat yang bersifat global. Saya berikan contoh, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Al-Quran memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Tetapi bagaimana sholat itu, bagaimana takbir, bagaimana ketika tumakninah, bagaimana ketika dia ruku, bagaimana ketika dia sujud, apa saja yang dibaca, dan lain sebagainya, itu kan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Penjelasan itu semua ada di hadis ya. Jadi di sini hadis itu berfungsi tafsilul mujmal, merinci hal ayat-ayat yang sifatnya masih global. Aqimus shalah itu masih global. Sama halnya dengan wa'atuz zakah, perintah untuk mengeluarkan zakat. Tetapi yang dikeluarkan berapa? Misalnya punya harta berupa kambing, kemudian sapi, atau panen padi dan lain sebagainya, itu kan hitungannya ada di hadis. Ini artinya hadis posisinya adalah tafsirul mujmal, ya, merinci ayat-ayat yang global. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian yang kedua adalah tawdihul mushkil. Tawdihul mushkil tawdihul mushkil ini apa artinya adalah menjelaskan yang muskil. Muskil ini sesuatu yang masih bermasalah ya. Oke, ini mungkin tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad. Karena Adi bin Hatim itu tidak memahami khaytul abyad, benang putih, minal khaytul aswad, dari benang hitam. Yang kemudian Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khaytul abyad, benang putih, itu adalah terangnya siang. Khaytul aswad, benang hitam, itu maksudnya adalah gelapnya malam. Jadi menjelaskan sesuatu yang sifatnya masih muskil ya, yang sulit dipahami. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tawdihul mubham. Tawdihul mubham itu contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Kalau saya terjemahkan, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya, sab'an minal mathani. As-sab'ul mathani maksudnya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, di sini yang dimaksud sab'ul mathani, sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca secara ulang-ulang itu apa? Nah, itu ada di dalam hadis yang menjelaskan bahwa Ummul Quran Al-Fatihah hiya as-sab'ul mathani. Jadi yang dimaksud dengan sab'ul mathani itu adalah surah Al-Fatihah itu sendiri. Itu tawdihul mubham, menjelaskan sesuatu yang masih samar. Kan masih samar ya, apa sih yang dimaksud dengan sab'ul mathani? Di situ samar. Oke, kemudian yang keempat adalah takhsisul 'am ya. Takhsisul 'am itu adalah mengkhususkan hal yang masih umum. Saya contohkan misalnya, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi di sini Allah mensyariatkan Allah mensyariatkan ya bagimu tentang pembagian pusaka, pembagian warisan ya, di mana anak laki-laki itu mendapat
2 bagian dari anak perempuan. Jadi 2:1 ya. Jadi kalau ada anak laki-laki dan perempuan, berarti anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Nah, di sini kan sifatnya umum, ya, umum. Nah, kemudian dikhususkan di dalam hadis itu dijelaskan misalnya al-qatil la yaris. Jadi orang yang membunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan. Misalnya si anak membunuh bapaknya, yang kemudian akhirnya sampai pada mati bapaknya. Nah, ketika ayahnya ini meninggal, wafat karena dibunuh oleh anaknya, maka anak ini tidak berhak mendapatkan warisan harta yang ditinggalkan oleh ayahnya, karena dia membunuh ayahnya. Makanya kalau kita melihat ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haudzil unthayain, ya di situ sifatnya masih umum. Artinya apa? Ini berlaku untuk semua anak, misalnya begitu ya. Berlaku untuk mereka yang laki-laki itu dapat 2, sementara perempuan dapat 1. Itu bandingannya seperti itu ya. Tetapi tidak berlaku untuk mereka yang membunuh. Al-qatil la yaris. Seorang pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan. Atau ayat hadis yang lain juga dijelaskan. Nahnu ma'syarul anbiya la nurith ma taraknahu shadaqah. Jadi para nabi itu tidak akan mewariskan ya. Jadi ketika misalnya Nabi Muhammad wafat, maka harta yang ditinggalkan itu tidak diwariskan. Itu semuanya dianggap sedekah. Nah, itu kan juga pengecualian ya. Orang yang membunuh itu pengecualian. Kemudian hartanya seorang nabi dianggap sedekah, jadi tidak diwariskan kepada keturunannya. Jadi ini kan pengecualian. Itu namanya takhsisul 'am. Kemudian yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima adalah taqyidul mutlak, yakni membatasi yang masih bersifat mutlak. Membatasi ya, yang masih bersifat mutlak. Kalau tadi mengkhususkan yang sifatnya umum, kalau yang ini yang taqyidul mutlak itu membatasi. Misalnya saya berikan contoh surah Al-Hajj ya. Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kalau saya terjemahkan, dan hendaklah mereka melakukan tawaf ya sekeliling rumah yang tua, artinya Baitullah ya. Jadi diperintahkan untuk melakukan tawaf. Nah, tetapi kan di sini tidak dijelaskan ya. Tidak dijelaskan bahwa ketika di dalam keadaan tawaf itu apakah dia harus bersuci atau boleh tidak bersuci. Nah, itu juga penjelasannya ada di hadis bahwa dalam bertawaf itu dia harus dalam keadaan suci. Oke, yang terakhir adalah menjelaskan lafaz yang gharib. Gharib itu sesuatu yang asing ya. Misalnya, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Jadi kata al-maghdub dan kata ad-dallin ini merupakan kata yang asing yang kemudian dijelaskan melalui hadis Nabi, melalui penjelasan Nabi, yakni yang dimaksud dengan al-maghdub itu adalah minal Yahudi, orang-orang Yahudi, sementara yang dimaksud ad-dallin itu adalah orang-orang Nasrani. Jadi seperti itu ya. Penafsiran Nabi Muhammad itu bentuknya Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua adalah Al-Quran dengan hadis. Dan bentuk penafsiran Al-Quran dengan hadis juga ada beberapa bentuk ya. Ada yang sifatnya menguatkan, bayanut taukid, ada yang sifatnya bayanut tafsir, ada juga yang sebagai sumber informasi tentang si ma'i itu ya. Dan juga jadi penafsiran Nabi Muhammad ini memang seringkali karena para sahabat menanyakan hal-hal yang tidak dipahami ya, baik itu karena uslubnya yang terlalu tinggi mungkin, atau redaksinya, atau mungkin
kata-kata yang asing seperti al-maghdub dan ad-dallin misalnya ya, atau juga kata-kata yang masih muskil, kata-kata yang masih mubham, yang samar ya, yang kemudian ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi dan Nabi menjelaskan itu. Oke, mungkin cukup dulu ya apa materi kita untuk tafsir Nabi, mungkin yang tafsir sahabat dan tafsir tabi'in nanti insya Allah di lain kesempatan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita akan diskusikan materi kita ini melalui media Zoom. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.